Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Di video kali ini kita akan melanjutkan project BR Zico, yaitu pemasangan keseluruhan kaki-kaki mulai dari Wisevap di G5, fabrikasi subframe, dan terakhir kita akan spuring di Plaza Subaru Pondok Indah. Dan semua barang-barang kaki-kaki udah ada di WRX Wagon ini. Di episode kali ini kita pakai wagon dulu karena barangnya banyak. Langsung aja kita buka. Tada! Ada Wisevap dan ada BBK ISX. Langsung aja kita unboxing. Oke, parts kaki-kaki untuk BR Zico udah lengkap semua di garasi. Mulai dari Wisevap, ada ISX juga untuk BBK kita. Dan ada perintilan lainnya nih. Ada coilover, rack steer, dan juga hub. Kita lihat satu persatu aja. So, untuk coilover ini ada di G5 yang kita pakai di semua mobil balap kita. Kemarin kalau kalian nonton episode 2 BR Zico pasti kalian udah pernah lihat coilover ini karena udah kita unboxing sebelumnya. Sekarang saatnya kita pasangin aja. Tapi coilover ini kayak step terakhir, kita harus masang Wisevap-nya dulu sebelum pasang coilover. Dan selain itu kita juga punya rack steer baru. Ini rack steer lumayan berat khusus untuk Wisevap. Jadi untuk sekarang rack steer BRZ tuh ada di belakangnya subframe. Nah, dengan rack steer baru ini, dengan kaki-kaki Wisevap, rack steernya akan pindah ke bagian depannya subframe. Kenapa? Karena katanya lebih bagus buat drifting, angle-nya jadi lebih besar, dan si rack steernya ini kualitasnya juga lumayan bagus. Harusnya memadai untuk belok-belok patah. Mantap. Terakhir di sini kita punya hub. Hubnya ini untuk BRZ dan langsung ke 5114 karena BRZ sekarang 5x100 lebih kecil, dia nggak bisa pakai velg-velg Jepang yang biasa kita pakai. Ini 5114, so dengan hub ini kita bisa pakai velg ini. Ini adalah velg yang biasa gue pakai di mobil-mobil balap gue, yaitu Work Kiwami. Masih belum tahu ntar balapannya pakai ini lagi apa enggak, tapi yang jelas kita mau bikin mobilnya napak dulu. Kalau mobilnya napak tapi pakai velg standar kayak kurang proper karena bodi udah lebar, makanya kita mau pasangin ini dulu. Tapi ini terakhir, kalau udah kepasang semua, yang harus kita pasang duluan itu adalah Wisevap ini. Gue udah penasaran banget untuk unboxing Wisevap ini. Ini full set bagian depan hingga bagian belakang, warna biru semua. Dan pastinya proper buat dipakai drifting karena drifter di 1GP, drifter Formula Drift yang pakai BRZ atau pakai GR86 pasti kaki-kakinya pakai Wisevap ini. Mantap, pasti udah percaya banget. So, sekarang langsung aja kita unboxing dulu. Oke, semua parts sudah ke unboxing dan ini seharusnya udah keseluruhan dari suspensi si BRZ, mulai dari rack steer hingga ke velg udah ada semua di sini. Dan tadi yang kita udah unboxing adalah yang pertama ada BBK ISX warna biru yang nanti akan matching dengan warna mobilnya. Tapi yang mau gue bahas lebih detail adalah Wisevap ini nih. Ini ada bagian depan dan ada bagian belakang. Kaki-kaki Wisevap itu terkenal dia dapat grip yang lumayan bagus untuk dipakai drifting dan terkenal angle-nya lumayan besar. Yang bikin angle-nya gede adalah bagian ini. Jadi ini adalah lower arm bagian depan. Nah, uniknya lower arm-nya ini ada kayak jembatannya gitu. Nah, jembatannya ini adalah fungsinya untuk tie rod-nya lewat bagian bawah seperti ini. Ini bikin angle-nya lebih gede lagi dan katanya lebih enak di bawahnya, setirnya nggak begitu berat. Dan ya pokoknya ini engineering-nya udah mantep banget, dipokala sih sama engineer-nya si Wisevap. Dan yang menarik di bagian knuckle-nya ini udah kayak tengkorak gitu, bolong-bolong semua biar enteng tapi tetap kuat. Selanjutnya di sini kita juga punya parts tambahan. Yang ini adalah tower shock atas buat coilover. Jadi nanti di G5 kita atasnya diganti pakai ginian biar towernya lebih keluar dari titik seharusnya. Dan menarik di sini ada caster adjustment. Ini nggak ada di mobil-mobil kita sebelumnya, ini development baru dari Wisevap. Jadi kalau mau ngatur caster di mobil ini, tinggal pakai kunci L, habis itu pakai impact, nanti bisa langsung otomatis main. Jadi enak banget pasti buat nyeting-nyeting mobil ini. Dan nggak cuma ini aja, ini gampang ya, ini plug and play. Ada yang harus kita custom-custom nih, yaitu bagian subframe. Nah,
Tadi kan gue bilang rack steel akan pindah dari belakang ke depan. Oleh karena itu subframe BRZ akan kita custom menggunakan parts-parts ini. Jadi ada yang dipotong, ada yang ditambahin. Gitu deh pokoknya. Kita tinggal ikutin guideline-nya aja. Ada bukunya gitu untuk kita pelajarin. Dan mungkin untuk fabrikasi yang ngerjain bakal Bilal ataupun Dipo. Gue akan pasang yang plug and play aja karena untuk ngelas-ngelas gitu gue kurang jago. Dan lanjut aja kita lihat parts lainnya. Ini ada parts yang paling kompleks yaitu bagian belakang kaki-kaki si BRZ. Ini ada upper arm, lower arm, drop knuckle. Jadi knuckle ini udah lebih ke bawah yang bikin mobil jadi lebih stabil dan pastinya nambah grip. Terus itu toe arm. Sama ini mungkin toe arm juga nih. Oke, banyak banget. Yang belakang ini nggak ada yang di custom, plug and play. Dan sepertinya itu aja parts yang kita unboxing hari ini. Sekarang the moment of truth, langsung aja kita bongkar. Kita copot dulu bagian kaki-kaki. Mulai dari velg, coilover, semuanya kita copot. Mobil udah di atas lift, enak. Dan kalau udah kecopot semua, baru terakhir kita bisa copot subframe-nya. Let's go! Oke, saatnya kita fabrikasi subframe-nya supaya bisa pasang wise-wrap-nya nih. Dan ini adalah subframe yang kurang lebih sama yang gue pakai di mobil balap gue karena sasisnya mirip. Dan yang membedakan adalah version dari wise-wrap-nya. Jadi wise-wrap yang dipakai Zico ini version 2. Jadi rack steer-nya di depan. Kalau yang version 1 yang gue pakai di mobil gue itu masih di belakang tapi agak masuk ke dalam dari subframe-nya. Emang lebih tricky kayaknya, tapi semuanya udah ada di manual booknya, jadi lengkap semua nih. Terus udah ada template-template yang mesti kita potong, terus kita tempel di bagian subframe-nya supaya kita tahu bagian mana aja yang mesti dipotong, bagian mana aja yang mesti dilas, dan langsung aja kita kerjain. Bagian yang harus dipotong udah kepotong, dan yang gue suka dari wise-wrap, dia tuh selalu improve, bukan cuma buat performanya, tapi untuk kita gimana cara semakin mudah untuk masangnya sebagai pengguna ya. Makanya kali ini di version yang ini dia bikinin jig yang bikin kita ini gak harus ngukur-ngukur lagi, tinggal pasang, kita baut aja di sini. Habis itu ini geometrinya udah sesuai sama yang diperlukan. Kalau di yang punya gue waktu itu, gue harus ngukur lagi dari lubang satu ke lubang satu harus pas segala macam. Kali ini tinggal pakai jig ini dilas, terus jignya nanti dilepas. Habis itu semua titik, baut, geometri dan lain-lainnya udah sesuai sama spek. Canggih-canggih, kali ini jauh lebih mudah sih masangnya. Oke, sekarang udah siap untuk kita las. Langsung aja kita cantum dulu. Kalau udah semuanya kecantum, kita tes pakai rack steer-nya. Kalau udah pas semuanya, baru kita las keseluruhan. Langsung aja. Oke, akhirnya rack steer-nya bisa kepasang juga di subframe-nya, dan kita udah tahu bagian mana aja mentok udah ditandain. Sekarang kita bisa nutup lubang yang paling gedenya ini nih, ini gede banget lubangnya. Untuk yang bracketnya sih udah kelas semua, udah aman dan udah rapih. Ternyata lumayan rapi juga lasan gue walaupun udah lama nggak ngelas ya. Dan sekarang saatnya kita tutupin aja semua lubangnya. Ngelas lagi nih. Oke, bagian yang mesti dilas sudah dilas semua. Sekarang saatnya kita primer aja biar nggak karat. Abis itu kita cat hitam full.
Bagian tersulit dari pemasangan Wisefab akhirnya selesai, yaitu fabrikasi bagian subframe depan. Dan ini alhamdulillah semuanya udah sesuai sama spek, jadinya harusnya aman dan udah pakai rekstir yang baru. Dan sekarang sisanya tinggal masang parts-parts Wisefab lainnya kayak knuckle, lower arm, tie rod, dan bagian belakang semuanya. Itu biar Ziko sama Bilal aja. Bagian gua udah selesai dan bagus hasilnya. Oke, gue baru aja balik dari Korea dan sampai sini ternyata pengerjaan yang paling susah udah selesai. So, sekarang langsung aja kita rakit, udah siap untuk dirakit. Bagian belakang udah disiapin, bagian depan juga udah. Saatnya kita pasang, mulai dari bagian depan. Bagian depan lebih mudah soalnya daripada bagian belakang. Tapi untuk masang bagian depan, si Digi5 ini harus kita kombinasin dulu sama top mount-nya dari si Wisefab. Biar ada geser gitu, biar angle-nya bisa makin gede. So, kita kerjain ini dulu. Kalau ini udah kepasang, langsung kita pasang lower arm dan segalanya. Oke, lower arm depan udah kepasang, udah kelihatan bentuk dari kaki-kakinya. Dan karena ini adalah Wisefab version 2, jadi kita punya fitur tambahan buat ngatur caster. Caster itu adalah posisi roda depan, maju atau mundur. Biasanya kita rada sedikit susah untuk ngatur caster. Sekarang kita tinggal siapin impact sama kunci L aja. Masukin ke sini. Habis itu udah bisa langsung maju mundur. Lihat ya. Tuh. As simple as that. Enak banget ini kalau buat ganti-ganti settingan, kalau mau cepet. Jadinya nggak perlu tools yang banyak. Tinggal kita pakai impact aja, bisa langsung maju mundur nih ban depannya. Mantap. Oke, keseluruhan angle kit dan coilover udah kepasang. Udah kelihatan ya sekarang bentuknya gimana. Dan menariknya kalau kita belokin. So langsung aja, Lal, belokin Lal, ke kanan, patahin, bam. Ini nih posisi ban ntar bakal segini ya. Kurang lebih bisa lebih dari 70 derajat kali ini si angle kitnya. Dan ini kita pakai settingan yang paling gede ya. Jadi kalau kalian perhatiin nih si tie rodnya aja udah mau kena lower arm, tipis-tipis semua. Jadi rada sedikit riskan, tapi ntar masih bisa kita atur. Kita coba dulu aja rasanya kayak gimana. Harusnya sih nggak bakal bisa melintir ya. Nah, tapi kita ada kendala yaitu hubnya masih di tukang bubut. Kita bikin dari 5x100 ke 514. Sambil kita nunggu selesai, kita pasang dulu aja yang lain. Soalnya kalau nggak ada hub, kita nggak bisa pasang rem, kita nggak bisa pasang velg. So, kita kerjain yang sebelah kiri dulu aja. Oke, bagian depan udah kelar semua, tinggal nunggu hub aja di tukang bubut yang nggak kelar-kelar. So, kita sekarang langsung aja kerjain bagian belakang. Kita pasang semua Wisefab-nya. So, pertama kali sih ini kita pasang Wisefab di bagian belakang. Biasanya Wisefab tuh depan doang, tapi semenjak gua research ke beberapa drifter lain yang udah pakai BRZ untuk drifting, katanya kaki-kaki Wisefab untuk bagian belakang itu adalah kaki-kaki yang paling grip. Ya tergantung settingan balik lagi, tapi dengan alignment-nya mereka, terus dengan kekuatan yang dia bikin, ini pokoknya yang paling perfectnya buat di BRZ. Oleh karena itu kita memutuskan untuk pakai juga di bagian belakang. Dan ini udah di custom dikit juga untuk pakai dual caliper di yang custom. Ntar tinggal plug and play. Dan kita juga udah custom bagian hubnya, jadi 5x114. So kita harus rakit dulu, kurang lebih ntar jadinya kayak gini. Ya, oke, habis itu langsung pasang.
Oke, drop knuckle kit dari Wisefab untuk bagian belakang BRZ udah kepasang. Begitu juga dengan suspensi dari DG5. Mantap, lumayan tricky masangnya, tapi semoga dengan adanya ini mobil jadi tambah grip, lebih gampang juga nyetingnya. Dan langsung aja kita finishing, karena belakang udah ada hub, kita tinggal pasang aja si disc brake-nya ini. Ini hubnya udah 5x114, dan karena udah di custom, jadi kita bisa langsung pasang 2 kaliper. Ini satu buat rem tangan, satu buat rem kaki. Let's go. Oke, bagian belakang kiri kanan udah selesai, rem udah kepasang, tinggal adaptor sama velg aja. Tapi kita mau ngerjain bagian depan dulu, kita pasang rem pakai ESX yang tadi kita udah bahas. Dan untuk sementara kita pakai hub yang kita custom dulu nih. Gue udah mesen hub yang bagus buat BRZ, convert dari 5x100 ke 5x114. Tapi karena belum datang barangnya, so kita bubut dulu aja. Dan ini nggak rekomen banget sebenarnya karena udah di pojok gini, riskan, apalagi dipakai buat balap, ntar bisa copot velgnya kayak waktu kejadian Dipo. Dan ya, kita pakai dulu aja biar bisa ngatur-ngatur camber, ngatur-ngatur fitment. Habis itu kalau udah ada yang baru, kita pasang yang baru. Oke, akhirnya setelah buka puasa kita berhasil masang semua velg di mobil ini. Dan gue sebenarnya ada sedikit deg-degan untuk bagian velg depan karena angle kit dari Wisefab itu kan lebar. Dari shock tower aja dia melebar, bawah juga melebar, takutnya velgnya terlalu lebar pas dipasang. Tapi ternyata ini dengan camber yang kurang lebih ntar bakal kayak gini, pas. Walaupun bawahnya keluar, tapi atasnya pas. Dan kalian harus lihat. Mas, boleh tolong belokin? Ini angle-nya gede banget. Oke, ini angle belok ke kanan. Untuk ukuran Wisefab oke lah segini. Tapi pas kita belokin kiri, kirinya juga sama-sama patah. Walaupun ini pakai settingan Ackerman yang positif, tetap belok ke kirinya patah banget. Mantap. Dan kita sekarang langsung aja turunin. Kita lihat pas udah napak mobil ini jadinya kayak gimana. Hari selanjutnya, kita sekarang lagi menuju ke Plaza Subaru Pondok Indah menggunakan WRX Wagon merah ini. Dan tadi pagi BRZiko udah dikirim ke sana duluan. Jadi kita mau numpang ke bengkel di bengkelnya Plaza Subaru Pondok Indah. Karena tempatnya di sana lebih bersih, lebih bagus, lebih proper dibanding garasi drift. Dan di sana punya alat spuring. Jadi pastinya enak buat kita finishing pemasangan kaki-kaki si BRZiko ini. Dan menariknya tentang showroom ini, tahun lalu tuh pada saat peresmiannya diresmikan oleh Vice Presidennya Subaru Jepang, Shoji-san. Dan gue sempet ada kesempatan ngobrol sama dia, kita ngebahas tentang drifting. Dan dia nanyain, kamu ngedrift pakai mobil apa? Pakai bahasa Jepang nanya. Aku ngedrift pakai Silvia om. Oh iya, Silvia mobil yang bagus buat drifting. Tapi sekarang BRZ lebih bagus. Kenapa kamu nggak pakai BRZ aja? Nah, dari situlah awal kisah BRZiko dimulai. Dari obrolan simple membahas tentang drifting, dia nawarin pakai Subaru BRZ, kenapa enggak? Dan ya, gue jawab kenapa enggak. So why not kita jalanin projectnya sekarang sampai kita udah episode kelima. Dan ya, sekarang langsung aja kita udah mau sampai nih di sana. Kita langsung spuring BRZiko di Plaza Subaru Pondok Indah. Oke, kita udah sampai di Plaza Subaru Pondok Indah dan pada akhirnya kita bisa melihat BRZiko ini napak di tanah. Keren banget ya. So, sekarang langsung aja kita spuring ini mobil.
Oke, Berziko udah di atas lift dan kita sekarang mau bikin alignment-nya ini bener karena untuk saat ini, let's say untuk bagian belakang nih, toe-nya terlalu out karena kemarin kan kita baru pasang-pasang aja belum kita setting. Yang bagian depan pun juga toe-nya juga terlalu out, jadi untuk maju mundur ada sedikit susah, terlalu berat jadinya, dan kita sekalian mau settingin biar sesuai sama kebutuhan gue untuk drifting. Walaupun ya sekarang mesinnya belum ada, bagian belakang juga belum selesai 100%, tapi nanti untuk ketinggian mobilnya pas udah ada mesin, pas semuanya udah jadi akan seperti ini. Jadi kurang lebih setelah kita pasang segalanya, terus kita sesuaiin lagi tingginya, si alignment-nya nggak bakal berubah. Dan gue bener-bener happy banget bisa ngebengkel di Plaza Subaru Pondok Indah ini, karena kalian lihat kalau dibandingin sama garasi drift, di garasi drift nih udah ada oli-oli nih. Sementara di sini setiap habis ada tumpahan dikit langsung dipel. Dan lantainya juga keren banget, warna biru, cocok banget sama tema dari Subarunya. Bengkelnya bersih, hawanya enak. Pokoknya kayaknya di sini bakal full senyum terus ya kalau ngebengkel. Gimana, Bil? Mau kerja di sini nggak? Mau. Akhirnya kita udah selesai spuring dan berarti di video kali ini kita udah selesai semua pemasangan kaki-kaki, fabrikasi bagian subframe, dan terakhir spuring. Nah, untuk settingan spuringnya sendiri seperti mobil drift pada umumnya, belakang itu cambernya 0, depan cambernya 8. Ini lumayan camber, dan akhirnya kita bisa lihat mobil ini napak dengan fitment yang oke. Tinggal kita pasang mesin aja. Karena ini semua bagian kaki-kaki udah kelar, berarti sisanya adalah bagian mesin. So di episode selanjutnya, stay tune aja, kita akan pasang mesin baru di mobil ini dan juga akan pasang parts karbon dari brand terbaru Garasi Drift. Menarik banget, so mungkin gitu aja untuk video kali ini. Keep driving safe and goodbye.